Are you gonna kill me? Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Girl in the Bunker, yang dimana film ini mengisahkan seorang gadis remaja yang diculik oleh pria asing tidak dikenal, kemudian disembunyikan di dalam sebuah ruang bawah tanah atau bunker. Dan cerita film ini diambil dari kisah nyata. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari film ini? Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan keadaan ruangan kelas yang tengah kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak lama kemudian datanglah seorang pria yang memasuki kelas itu. Pria tersebut terlihat berbicara serius dengan guru di kelas itu. Kemudian guru itu memanggil salah satu muridnya yang bernama Lucy Jennings untuk keluar dari kelasnya mengikuti pria tersebut. Selanjutnya kita dibawa ke dalam sebuah bis sekolah, yang dimana di dalam bis itu terdapat anak-anak sekolah yang akan pulang ke rumahnya masing-masing. Di sini kita diperkenalkan dengan Elizabeth dan juga temannya yang bernama Amanda. Mereka berdua sedang membicarakan perihal masalah yang terjadi kepada keluarganya Lucy. Singkat cerita, bis sekolah sudah tiba di penghujung pemberhentian. Elizabeth dan juga Amanda pun berpisah dan berjalan menuju rumahnya masing-masing. Setibanya di rumah, Elizabeth langsung menghubungi ibunya yaitu Madeline untuk memberitahukan bahwa dia dan juga adik laki-lakinya yang bernama Bobby sudah ada di rumah. Pada malam harinya, keluarga Elizabeth pun berkumpul dan menikmati waktu bersama-sama. Tanpa diketahui oleh keluarga Elizabeth, ternyata tidak jauh dari rumah mereka terdapat seorang pria misterius yang sedang menggali tanah. Kemudian pada pagi harinya, keluarga Elizabeth seperti biasa sibuk dengan rutinitas harian mereka semua. Dimulai dengan Don, yaitu ayahnya Elizabeth yang pergi dari rumah karena akan berburu bersama dengan temannya yang sudah menjemput ke rumahnya. Kemudian Elizabeth sendiri akan diantarkan oleh Madeline ke tempat jemputan bis sekolah dan juga Bobby langsung diantarkan ke sekolahnya. Karena sudah terlambat dan terburu-buru, Elizabeth pun tidak menyadari bahwa maskaranya terjatuh dari tasnya. Di tengah perjalanan, Elizabeth meminta izin kepada ibunya untuk menginap di rumahnya Amanda pada hari Sabtu. Ibunya pun memberikan izin asalkan Elizabeth juga harus meminta izin kepada ibunya Amanda. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Elizabeth baru menyadari bahwa maskaranya tidak ada di dalam tasnya yang terbuka. Kemudian Elizabeth meminta ibunya untuk putar balik ke rumahnya. Namun ibunya menolak karena dia sudah terlambat masuk kerja. Karena ditolak ibunya, kemudian ibu dan anak itu berdebat hingga membuat ibunya marah kepada Elizabeth. Sementara itu, bis sekolahnya sudah tiba di tempat pemberhentian. Mau tidak mau, Elizabeth pun mengalah dan turun dari mobil. Singkat cerita, Elizabeth sudah berada di dalam kelasnya. Selama di dalam kelas, Elizabeth bersama dengan pacarnya yang bernama Cass terlihat sedang melakukan surat menyurat karena mereka belum memiliki handphone. Di dalam surat itu berisi ajakan Cass untuk bertemu dengan Elizabeth pada hari Sabtu. Singkatnya, sepulang sekolah mereka bertiga terlihat bersama. Setelah turun dari bis sekolah, mereka bertiga berjalan. Kemudian Cass mengeluarkan sebuah rokok dan juga marijuana yang dia hisap. Cass pun sempat menawarkannya kepada Elizabeth. Namun Elizabeth menolaknya dan diterima oleh Amanda. Tidak lama kemudian jemputan mobilnya Cass sudah tiba. Cass pun langsung menyerahkan marijuana itu kepada Elizabeth untuk disimpan olehnya dan dibawa pada hari Sabtu pada saat mereka akan bertemu. Awalnya Cass sempat menawarkan tumpangan kepada Elizabeth. Namun dirinya menolak ajakan Cass
dan memilih untuk berjalan kaki ke rumahnya yang tidak terlalu jauh. Sementara itu Amanda dan juga Cash pergi bersama-sama. Kemudian saat Elizabeth sampai di dekat rumahnya, tiba-tiba ada seorang pria berkacamata muncul dari dalam hutan dan memanggil Elizabeth untuk datang ke arahnya. Pria itu mengaku sebagai seorang petugas polisi di daerah tersebut. Pria itu juga berkata bahwa dia telah mengamankan adik laki-lakinya. Oleh karena itu, Elizabeth menghampiri pria itu. Dengan ragu-ragu, Elizabeth berjalan ke arah pria itu. Kemudian setelah Elizabeth mendekatinya, tiba-tiba pria itu langsung memborgol tangannya. Kemudian pria itu menuduh bahwa Elizabeth memiliki tanaman ganja di halaman belakang rumahnya. Dengan cukup tenang, Elizabeth mencoba menyangkal tuduhan pria itu. Tapi sayangnya pria tersebut langsung mengalungkan sebuah kalung bom dan memperingatkan bahwa bom itu akan meledak jika Elizabeth melarikan diri. Setelah itu, pria tersebut menariknya pergi dari sana untuk menemui adiknya. Elizabeth pun harus mengikuti semua perintah dari pria itu agar dirinya bisa selamat. Sementara itu, di dalam rumahnya Elizabeth, terlihat suara telepon berdering yang diangkat oleh Bobby. Telepon itu berasal dari ibunya yang menanyakan perihal Elizabeth, namun Bobby mengatakan bahwa Elizabeth belum pulang. Ibunya pun menganggap bahwa Elizabeth terlambat pulang sekolah pada hari itu. Tidak lama kemudian, ibunya kembali menelpon Bobby untuk menanyakan kabar Elizabeth. Bobby pun berkata bahwa Elizabeth belum juga pulang. Mendengar bahwa Elizabeth belum pulang ke rumah, ibunya pun langsung menyuruh Bobby untuk mencari keberadaan kakaknya di area sekitar pemberhentian bis. Tidak hanya itu, ibunya juga menelpon Amanda untuk menanyakan keberadaan Elizabeth. Mendengar bahwa Elizabeth tidak bersama dengan Amanda, membuat ibunya menjadi panik dan izin pulang kerja lebih awal. Sementara itu di hutan, Elizabeth terus dibawa berjalan jauh. Elizabeth juga bertanya mengapa dia dibawa begitu jauh dari halaman rumahnya. Akhirnya pria itu mengakui bahwa dia menculiknya dan mengancam akan menembak Elizabeth apabila Elizabeth berani melarikan diri. Mendengar pernyataan pria itu, membuat Elizabeth menangis ketakutan. Singkat cerita, mereka sudah tiba di tempat pria itu tinggal, yaitu di dalam sebuah bunker tempat persembunyian di bawah tanah. Kemudian Elizabeth masuk ke dalam bunker itu bersama dengan pria tersebut. Di dalam bunker, Elizabeth memohon kepada si penculik untuk tidak membunuhnya. Are you gonna kill me? Sementara itu di dalam rumahnya Elizabeth, terlihat ibunya baru saja tiba dan dia bergegas untuk mencari keberadaan Bobby. Bobby terlihat sedang menyusuri jalan bersama dengan Amanda dan juga ibunya Amanda. Madeline kemudian kembali lagi ke rumahnya untuk menghubungi pihak kepolisian. Tidak lama datanglah Don, yaitu suaminya. Madeline yang panik langsung menceritakan semuanya kepada suaminya itu. Suaminya yang baru saja tiba dari pemburuannya mencoba untuk menenangkan istrinya. Kemudian pada malam harinya terlihat dua polisi sudah tiba di rumah mereka dan langsung melakukan penggeledahan di hutan dan di sekitarnya. Karena terlalu gelap, akhirnya pencarian pun dihentikan dan kedua polisi itu kembali ke dalam rumahnya keluarga Elizabeth. Di dalam rumah, kedua polisi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Madeline tentang perilaku interaksi mereka, atau lebih tepatnya kronologi hilangnya Elizabeth. Lantas Madeline menceritakan bahwa dirinya sempat berdebat dengan Elizabeth di pagi hari sebelum dirinya berangkat kerja. Mendengar pernyataan Madeline, polisi menduga bahwa Elizabeth sengaja tidak pulang karena pertengkaran mereka berdua dan bisa jadi menginap di rumah temannya. Madeline pun meyakinkan polisi bahwa Elizabeth tidak akan bertindak sejauh ini. Akan tetapi, polisi tidak percaya dengan pernyataan Madeline dan menyarankan untuk menghubungi polisi kembali apabila Elizabeth belum kembali ke rumah setelah beberapa hari. Sementara itu, Elizabeth sendiri mendapatkan tindakan pelecehan seksual yang dimana dirinya diperkaos oleh pria tersebut. Oh ya, by the way, pria itu bernama Vincent. Hari kedua setelah menghilangnya Elizabeth, terlihat ayahnya Elizabeth bersama dengan teman-temannya akan melakukan pencarian. Di sekolah, terlihat pacarnya Elizabeth sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian. Ever done anything illegal? You ever been in any kind of trouble case? Tidak berlangsung lama, kita dibawa kembali ke dalam bunker, tempat di mana Elizabeth disembunyikan.
Elizabeth terlihat menahan tangis sambil membayangkan masa-masa indahnya bersama dengan kekasihnya di sekolah. Vincent sendiri terlihat sedang mandi di depan Elizabeth. Kemudian selesai mandi, dirinya membuatkan mie untuk dimakan oleh Elizabeth. Singkatnya, kemudian hilangnya Elizabeth sudah memasuki hari ketiga, yang dimana komandan polisi mengarahkan seluruh pasukannya untuk mencari keberadaan Elizabeth. Dan terlihat para petugas sudah berada di dalam hutan untuk menyusuri area hutan sekitar yang terdeteksi sebagai tempat hilangnya Elizabeth. Semua teman-temannya pun membantu menyebarkan selembaran berita hilangnya Elizabeth. Di hari ketiga ini terlihat begitu banyak anggota polisi yang bertugas di area sekitar rumahnya Elizabeth, sampai sebuah helikopter pun dikerahkan untuk mencari dari atas. Ayahnya Elizabeth pun tidak mau tinggal diam. Oleh karena itu dirinya berusaha mencari sendiri dengan ditemani teman-temannya. Dan tanpa diketahui olehnya bahwa putrinya berada di dalam bunker atau ruang bawah tanah di dalam hutan yang dia lewati. Namun Vincent mengancam Elizabeth, apabila dia berteriak maka Vincent tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Kemudian di hari yang sama, akhirnya berita kehilangan Elizabeth disiarkan di televisi. Elizabeth yang melihat berita itu pun menjadi menangis. Sementara itu Vincent langsung mematikan TV-nya dan kembali memantap-mandapi Elizabeth. Hari keempat di malam hari, Elizabeth sudah mulai melunak dan ingin membuka obrolan dengan Vincent. Dengan hati-hati, Elizabeth bertanya kepada Vincent kenapa dia memilihnya. Vincent pun menjawab karena Elizabeth berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat juga. Dan dari situlah Vincent mulai terbuka kepada Elizabeth dan menceritakan kenapa dirinya bisa berada di dalam bunker ini. Kemudian pada keesokan harinya, Elizabeth terbangun dari tidurnya. Terlihat dia seperti akan mengambil pistol milik Vincent. Namun karena lehernya dirantai, Elizabeth pun menjadi kesulitan untuk mengambil pistol itu. Sementara itu Vincent langsung terbangun. Untung saja Elizabeth cerdas dan bisa beralasan bahwa dirinya ingin pergi ke toilet. Tiba-tiba dari atas terdengar suara helikopter yang berputar di area hutan. Dengan sigap Vincent langsung menyuruh Elizabeth untuk mendekat ke arahnya dan bersembunyi di bawah kertas aluminium karena berfungsi untuk memblokir inframerah yang digunakan oleh helikopter untuk menangkal udara panas. Jadi intinya keberadaan mereka tidak dapat terdeteksi. Kemudian dengan akal pintarnya Elizabeth mencoba untuk mengelabui Vincent dengan berpura-pura bahwa dirinya sudah mulai mencintai Vincent dan meminta kepada Vincent untuk tidak merantai lehernya kembali karena dirinya tidak akan pergi kemana-mana. Akhirnya Vincent melunak dan meminta Elizabeth untuk berbaring. Dan terjadilah adegan mantap-mantap yang dimana Elizabeth membayangkan bahwa dirinya sedang melakukannya bersama dengan Cass, yaitu kekasihnya. Ya walaupun yang sebenarnya padahal ini adalah Vincent. Singkat cerita, hilangnya Elizabeth sudah memasuki hari ke-6 yang dimana ayah dan ibunya dan juga Bobby terlihat sudah frustasi akan hilangnya anggota keluarganya mereka. Sementara itu di dalam bunker terlihat Elizabeth tengah diajarkan menembak oleh si Vincent. Dengan telaten Vincent mengajari Elizabeth. Kemudian pada malam harinya Elizabeth diajak keluar oleh Vincent untuk mengambil makanan, yang dimana makanan itu diberikan oleh seorang wanita dan disimpan di dalam bagasi mobil yang telah rusak. Ketika mereka sedang beristirahat, tiba-tiba Vincent panik karena melihat sebuah cahaya yang dia duga itu adalah cahaya sinar dari helikopter. Ternyata itu hanyalah cahaya dari bulan. Kemudian dengan akal pintarnya Elizabeth, dirinya melepaskan satu sepatunya. Karena terburu-buru, akhirnya Vincent membiarkan begitu saja dan tidak terlalu menanggapi hilangnya satu sepatu Elizabeth. Di hari ke-7, Elizabeth mencoba untuk memberikan kabar kepada ibunya melalui ponsel milik si Vincent. Dikarenakan tidak ada sinyal di dalam bunker itu, akhirnya Elizabeth memberanikan diri untuk menaiki tangga dan mengulurkan tangannya keluar untuk mendapatkan sinyal. Setelah pesan terkirim,
Elizabeth langsung menghapus pesan itu dan mencoba untuk menggunakan pistol milik Vincent, kemudian diarahkan tepat di bagian kepala belakang Vincent yang tengah tertidur pulas. Namun sayangnya pistol itu malah macet dan hal itu membuat Elizabeth ketakutan. Di malam harinya, kepala polisi memberitahu keluarga Elizabeth bahwa pencarian akan dihentikan sementara, mengingat seluruh tim sudah melacak sejauh 20 mil, namun keberadaan Elizabeth belum ditemukan. Kemudian di hari ke-8 tidak sengaja Madeleine membuka handphonenya dan mendapatkan sebuah pesan dari Elizabeth. Betapa bahagianya Madeleine sehingga dirinya ingin menghubungi nomor tersebut, tapi Don melarangnya dan memilih untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian. Kemudian pada malam harinya ketua polisi mengatakan bahwa mereka akan melacak pemilik nomor itu. Lalu di hari ke-9 petugas kepolisian pergi menemui rumah seorang wanita bernama Catherine Heath yang diduga dia adalah pemilik nomor tersebut. Kemudian Catherine pun diinterogasi oleh ketua polisi. Tidak lama kemudian petugas lain menemukan sebuah ruang bawah tanah. Dan para petugas polisi pun kini mengetahui bahwa Vincent adalah seorang ahli penggali tanah. Dan pada akhirnya ketua polisi kembali menginterogasi Catherine, yang dimana semua bukti telah ditunjukkan oleh si ketua polisi. Akhirnya Catherine mengakui kapan terakhir kali dia bertemu dengan si Vincent. By the way, si Vincent ini adalah kekasih dari si Catherine. Dan anaknya si Catherine yang bernama Lucy adalah teman sekelasnya si Elizabeth. Kemudian pada malam harinya tidak sengaja Vincent dan juga Elizabeth melihat berita bahwa Elizabeth diduga telah diculik oleh Vincent dan disembunyikan di dalam ruang bawah tanah atau sebuah bunker. Betapa terkejutnya Vincent mendengar berita itu, yang pada awalnya Vincent sempat mencurigai bahwa Elizabeth telah mengirimi ibunya pesan. Tapi dengan pintarnya Elizabeth berakting dan akhirnya dia berhasil meyakini Vincent bahwa dirinya tidak melakukan hal tersebut. Karena tidak ada bukti sama sekali di dalam handphonenya Vincent yang menunjukkan bahwa Elizabeth telah menggunakan handphone milik Vincent untuk mengirim pesan kepada ibunya. Akhirnya Vincent pun memilih pergi meninggalkan Elizabeth untuk sementara waktu dan dirinya pergi bersembunyi di tempat lain. Singkat cerita, hari ke-10 setelah menghilangnya Elizabeth, tim kepolisian meneruskan pencarian di area hutan. Sementara itu, Elizabeth sendiri memberanikan diri untuk keluar dari dalam bunker tersebut dan meminta pertolongan dengan berteriak sekencang mungkin. Untung saja tim kepolisian yang sedang berada di dalam hutan, lalu ketua polisi pun akhirnya dapat menemukan Elizabeth dan langsung membawanya ke rumah sakit. Setelah itu orang tuanya langsung diberitahu oleh ketua polisi, kemudian mereka bertiga pergi ke rumah sakit untuk menemui Elizabeth. Singkat cerita, di akhir film, akhirnya Vincent sendiri berhasil ditangkap dan diberikan hukuman penjara selama 421 tahun. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film dari Girl in the Bunker. Ya, gimana menurut kalian tentang film ini? Seru sekali bukan ceritanya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.